Troopers kita. Kemarin BPS habis merilis data bahwa inflasi kita naik gitu ya, naik tinggi. Kita secara year on year 5,95% gitu, udah jauh di atas suku bunga. Nah, ini bisa diceritain nggak sudut pandangnya Mas Mike seperti apa? Apakah ini sudah sesuai ekspektasi dan proyeksi kita nih di awal tahun? Silakan Mas Mike. Ya, thank you, Mas. Apa namanya? Eh, jadi memang volatilitasnya tinggi banget ya tadi market Iya, kita ya. betul betul. Betul. Volatilitasnya tinggi banget. Cuman Heeh. kalau saya lihat data inflasi kita yang mau 6% itu memang kita di sekuritas. Tadi saya habis update dari satu big fund besar ya. Saya baru update dari salah satu institutional client kita ya, yang mungkin Heeh. yang terbesar di Indonesia ya. Iya. Itu dia bilang Sukor Sekuritas itu salah satu sekuritas pertama yang prediksi inflasi akan ke 7% dari Desember 2021. 21. Jadi memang kita udah prediksi dari awal dari Desember 2021 itu 7%. Satu sekuritas-sekuritas lain prediksi paling tinggi 5% gitu ya. Tapi Mhm. kita yang paling tinggi kita 7% dan kita memang sudah expect dari awal tahun dari Desember 2021 kita sekuritas pertama yang prediksi bahwa tingkat suku bunga karena inflasi 7%, tingkat suku bunga itu akan naik 100 basis point. Jadi akan sekitar ke berapa? 4,5% ya. Sekarang kan Mhm. 4,25 ya. Sekarang kan sudah Iya. naik 75 basis. Akan naik sekitar itu Desember 2021. Tapi kita prediksi kita yang mungkin rata-rata agak cukup bullish dengan indeks itu kita prediksi dari Desember itu akan ke 7.400 sampai dengan mungkin bisa menyentuh 7.600 kalau ada window dressing. Kita ingat ini kan kita Mhm. udah masuk akhir tahun ya. Kita udah masuk Iya. akhir tahun. Biasanya akan ada window dressing dan saya perkirakan kemungkinan bisa jadi akan ada window dressing nih. Jadi Oh. kalau all time high kita di 7.400, sekarang kan indeks Mhm. kita kan di level 7 ribuan ya. Mungkin Iya. aja kalau Oktober kita bisa tutup di 7.300-an, mungkin November Desember kita bisa sampai 7.400, 7.500. Nah, kenapa Oke. kita bullish malah ya di tengah inflasi yang tinggi begini. Jadi kan indeks itu bergerak sesuai dengan fundamental. Nah, fundamentalnya Mhm. itu kan tergantung dengan bottom line perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang ada di bursa efek. Mhm. Nah, kalau kita lihat average bottom line perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek yang besar-besar ya LQ45 itu pertumbuhan labanya itu berkisar antara 11 sampai 15%. Nah, kalau kita lihat bottom line ini kan artinya laba ya, revenue setelah dikurang ongkos-ongkos biaya semua. Nah, ongkos biayanya memang naik karena inflasi tinggi kan. Tadi dibilang inflasinya Iya. 5,9% di bulan Iya. September gitu ya. Tapi revenue juga naik. Kan mereka Hmm. harga barang yang mereka jual itu juga naik. Nah, kalau kita lihat harga barang yang jualnya itu naik, sehingga biasanya indeks harga saham gabungan kita itu akan sesuai bergerak dengan pertumbuhan nominal GDP, Mhm. bukan real GDP. Mhm. Nah, kalau kita lihat berarti apa? Kalau misalkan pertumbuhan ekonomi kita itu katakanlah di kuartal ketiga 5,6%, terus inflasi kita itu 5,9% udah keluar September itu kan berarti kan kuartal ketiga. Berarti GDP nominal kita itu at least akan tumbuh 21%. Mhm. Di kuartal kedua pertumbuhan nominal GDP kita itu tumbuh 17%. Berarti ada lompatan sangat tinggi di laba perusahaan-perusahaan di Indonesia nanti di kuartal ketiga. Jadi kalau inflasi Mhm. orang-orang pada takut inflasi tinggi nih. Tapi kalau dilihat dari laporan keuangan perusahaan kita, terutama perbankan, telekomunikasi, perusahaan consumer retail, dan juga otomotif, itu labanya pada naik kencang. Jadi Iya. ketika terjadi inflasi, kelihatannya mereka mempass through inflasi itu ke consumer ya. Nah, tapi consumernya itu pertumbuhan pendapatannya pun tinggi karena tadi ada commodity boom. Nah, jadi inflasi yang tinggi kemarin 5,9% memang karena kenaikan harga BBM ya kan? September Mhm. itu ada kenaikan harga BBM, Pertalite dan Pertamax itu 20%. Ya kan? Pertalite Mhm. naik 20% ke 10.000, Pertamax naik ke 14.000, tapi sekarang udah turun kan? Sekarang Pertamax sudah mulai turun harganya. Mhm. Nah, jadi
selain karena inflasi, pertumbuhan kenaikan inflasi yang tinggi itu juga karena daya beli yang meningkat. Nah, dari mana kita tahu daya beli itu meningkat? Dari leading indicator, yaitu data Purchasing Manager Index Indonesia. Nah, data Purchasing Manager Index Indonesia yang manufacturing itu tinggi sekali naiknya, kalau nggak salah 56 dari 53. Artinya apa? Di kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi kita akan sangat kencang. Kemarin saya ikut mendengarkan rapat dari Kementerian Keuangan dari Ibu Sri Mulyani gitu ya, terkait dengan realisasi APBN sampai dengan bulan Agustus. Itu Kemenkeu sangat bullish sekali, sangat yakin pertumbuhan bisa 5,6%. Nah, minggu berikutnya BI mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat kemungkinan 5,4 sampai 5,6%. Artinya pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga kita akan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal kedua. Jadi ada dua kombinasi yang akan membuat revenue dan laba emiten-emiten di bursa itu akan naik kencang di kuartal ketiga. Yang pertama tadi inflasinya tinggi, 5,9%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi realnya tinggi, 5,6% kemungkinan. Minimal katanya 5,4 minimal. Berarti kan flat, tapi bisa biasnya ketinggi kemungkinan menurut Kementerian Keuangan. Karena saya juga ngelihat data-data leading indicator itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita itu akan kuat di kuartal ketiga, lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama. Artinya kita bisa expect, kan sekarang bentar lagi ini nih, earning season ya, untuk kuartal ketiga. Terutama untuk bank-bank biasanya paling cepat tuh kan, bank-bank, telekomunikasi, Astra, itu biasanya paling cepat. Karena kan kalau nggak salah aturan di Bursa Efeknya harus 1 bulan ya, setelah cut off kuartal ketiga, maksimal 1 sampai 1,5 bulan itu keluar laporan keuangan. Nah, ketika Oktober ini kan berarti nanti di akhir Oktober akan banyak laporan keuangan keluar, khususnya untuk bank. Saya rasa laporan keuangan kuartal ketiga untuk 4 bank besar ya, BRI, BCA, BNI, Mandiri, itu kemungkinan akan lebih bagus dibandingkan kuartal kedua 2022. Nah, earning seasons ini kemungkinan yang akan membuat market akan mulai price in. Nah, biasanya kan market kita tahu lebih dulu lah informasi laporan keuangan itu bagus enggaknya gitu kan. Nah, saya rasa market akan price in, indeks itu akan didorong naik di minggu ketiga atau keempat Oktober. Jadi kalau sekarang indeks kita di berapa tadi, 7 ribuan, mungkin saya perkirakan begitu market atau investor-investor besar sudah mulai tahu laporan keuangan itu bagus di kuartal ketiga, saya rasa indeksnya akan didorong naik. Nah, di November, kemungkinan karena kita menuju window dressing, berarti kan naik lagi. Jadi sebenarnya kalau indeks di 7.000 itu kesempatan beli sih sebenarnya, menurut saya. Karena deket-deket support ya ini ya. Ini kita berarti baru mau rally gitu ya untuk IHSG kita. Karena kan emang kalau kita lihat secara historical 10 tahun ke belakang itu di bulan Oktober biasanya lebih banyak hijaunya daripada merahnya gitu ya. Dan itu biasanya berlanjut sampai bulan Februari, Maret gitu ya. Nah, ini menarik sekali untuk kita bahas nih, Mas Mike. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ya, kondisi inflasi ini kan banyak kalau di luar negeri, kayak di US dan juga Europe kan orang takut banget tuh ya, inflasi tinggi, artinya suku bunga mau dikerek lebih tinggi. Nah, kalau di Indonesia berarti tidak semengerikan itu. Begitu, setuju nggak nih, Mas Mike? Nah, iya, karena gini, di Eropa dan Amerika itu inflasinya menyebabkan ekonominya tertekan dalam. Terjadi tekanan terhadap ekonominya. Nah, kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia, inflasi di Indonesia itu selain karena faktor supply ya, tentunya harga barang global naik, tapi demand-nya juga ikutan naik. Kenapa bisa beda inflasi di Indonesia dampaknya terhadap inflasi di Amerika atau di Eropa? Karena Eropa itu net importir migas, net importir energi. Jadi begitu harga barang energinya naik tinggi, dan juga Eropa itu net importir pangan. Jadi begitu harga pangan naik, harga pupuk naik, harga energi naik itu, ekspornya mereka tuh nggak bisa mengimbangi. Karena kan Eropa itu kan ekspornya barang manufacturing kan, barang industri olahan gitu. Nah, ketika misalkan harga pangan, harga energi global naik, permintaan terhadap barang durable goods manufacturing kayak elektronik, mobil, itu nggak akan terlalu kuat. Nah, yang terjadi adalah di Eropa dan di Amerika, ekspornya tertekan, importnya naik. Makanya net-net dia menghurting atau merusak domestik ekonominya. Nah, kalau Indonesia enggak, karena kita negara komoditas ekspor yang kita paling banyak adalah ekspor komoditas.
Jadi begitu harga komoditasnya naik, kita malah trade surplus. Iya. Nah, selama kita trade surplus, artinya kan ada duit masuk ke dalam sirkulasi perekonomian kita kan. Nah, Mhm. duit masuk itu akan kita belanjakan. Nah, dibelanjakannya lewat dua jalur. Jalur belanja barang rumah tangga, contohnya kayak beli mie instan, kayak jalan-jalan restoran, hotel dan restoran, terus juga beli mobil, terus juga beli barang elektronik, terakhir pasti beli rumah, yang paling terakhir tuh beli rumah, ya kan? Karena paling mahal kan, barangnya paling mahal. Nah, yang kedua diinvestasikan misalkan untuk bangunan, untuk jualan beli semen gitu ya, untuk habis itu alat-alat berat kayak UT gitu ya. Nah, itu diinvestasikan. Jadi dari dua sisi ini, konsumsi dan investasi, dia naik. Kenapa? Karena ada tambahan sirkulasi uang yang masuk. Nah, Mhm. kalau Eropa enggak, dia malah uangnya keluar terus. Nah, Amerika juga sebenarnya uangnya keluar terus, tapi karena dolarnya itu diterima umum, maksudnya setiap dia mau impor kan dia tinggal cetak dolar kan. Nah, Iya. dolarnya diterima oleh negara yang eksportir. Jadi Amerika sebenarnya juga dia keluar uang, cuman karena duit dia untuk mengeluarkan uang, dia cetak uang, jadi dampaknya nggak terlalu sebesar Eropa. Nah, cuman Amerika ini ekonominya juga tertekan karena balik lagi, ketika barang energi dan pangan itu naik, dia juga tertekan. Karena buktinya apa? Mhm. Dia karena account surplusnya melebar. Eropa pun sama, karena account defisitnya melebar. Eropa pun karena account defisitnya melebar. Jadi ekonominya itu terpukul domestik. Nah, kalau Indonesia nggak kebalik, karena kita masih ekspor barang primer, jadi malah kita diuntungkan. Nah, inflasi itu yang membedakan inflasi tinggi di Indonesia dengan inflasi tinggi di Eropa dan di Amerika. Makanya di Indonesia ketika terjadi inflasi, not necessarily itu memukul pertumbuhan ekonomi kita, not necessarily. Nah, itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Tadi makanya saya bilang kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi kita akan 5,6%, signal dari Menterian Keuangan dan BI, dan saya konfirmasi dari data leading indicator yang kita pakai, Purchasing Manager Index, penjualan retail, pertumbuhan kredit perbankan, itu semua menunjukkan pertumbuhan kita akan lebih kencang di kuartal ketiga ketimbang kuartal kedua. Berarti laporan keuangan emiten-emiten kita itu akan lebih tinggi di kuartal ketiga ketimbang kuartal kedua. So, Mhm. jadi kalau misalkan kita khawatir marketnya koreksi ya karena market global mungkin, tapi market global juga saya lihat sudah mulai rebound ya di Amerika gitu. Jadi kalau misalkan ada koreksi-koreksi sedikit, saya rasa waktunya buat buy malah ya, time to buy atau average down kalau ada yang rugi. Karena saya rasa di akhir Oktober mungkin indeks kita bisa didorong naik ke 7.200, 7.300 di Oktober. Nanti Novembernya kan menjelang window dressing. Jadi Mhm. inflasi not necessarily bad menurut saya ya, Mhm. gitu. Menarik, menarik sekali ini. Berarti memang kalau lagi ada emiten-emiten utamanya yang komoditas dan kemudian dia terkoreksi, ya mungkin ini kondisi diskon ya. Tapi kembali lagi kepada nature daripada emiten itu sendiri ya, Cuan Troopers. Tetap harus melakukan analisa teknikal dan fundamentalnya sendiri, begitu. Nah, Mas Mike, ini kan dari penjelasan Mas Mike tadi timbul dua pertanyaan nih terkait dengan inflasi gitu. Nah, kondisi inflasi di Indonesia yang saat ini terjadi itu kan berarti sedikit bersahabat dibandingkan dengan di luar negeri itu karena tingginya harga komoditas gitu. Nah, what if tahun depan atau ada kondisi gitu tiba-tiba harga komoditasnya turun gitu. Nah, ini gimana? Itu yang pertama. Sama yang kedua, apakah kita ini juga berpotensi resesi akhirnya di 2023. Ya. Ini pertanyaan yang sulit, ya Iya, kan? $1 million questions ya. Udah $1 million udah depresi, udah depresiasi ya sekarang. One iya, billion dollar questions ya sekarang ya berarti ya. Jadi kalau saya lihat, ya tadi saya juga ditanya sama banyak banyak big fund big fund manager yang tanya ke saya gitu ya tentang ini. iya. Menurut saya, kalau kita prediksi 2022 sangat mudah. Karena kita tahu arah komoditas akan naik ke atas. Kalau saya dari Desember saya udah prediksi komoditas akan lompat karena kita di sekuritas pertama yang prediksi akan terjadi perang di Ukraina. Betul. Nah, di 2020 pun mudah karena kita tahu terjadi recovery, di 2021 akan terjadi recovery, di 2020 karena Covid. Nah, Hmm. ini agak sulit, di 2023 agak sulit. Kenapa? Karena penentuan harga komoditas naik turun
penentuan harga tingkat inflasi karena komoditas naik turun kan kita juga sulit memprediksi apakah tingkat suku bunga akan naik atau turun tahun depan. Dan apakah inflasi akan naik atau turun tahun depan. Dan tentu kalau kita bingung memprediksi komoditas naik turun, tingkat suku bunga naik turun, inflasi naik turun, tentu akan sulit bagi kita memprediksi pertumbuhan ekonomi naik atau turun tahun depan. Kenapa sulit? Karena semua sekarang outlook ekonomi di tangan politisi. Contoh kenapa saya bilang di tangan politisi? Karena sekarang komoditas bisa nggak harga batu bara naik di atas $400 ke 500 atau ke $600 bisa? Bisa nggak harga minyak naik ke 150 atau $200? Sangat bisa. Atau bisa nggak harga minyak turun misalkan ke $60? Sangat bisa. Kenapa? Karena politisi yang menentukan sekarang. Contohnya gini, kalau musim dingin ini, misalkan perang di Ukraina berlanjut, karena Rusia sekarang kan kalau nggak salah di berita udah mau mobilisasi 300.000 pasukan. Nah kalau pasukan ini diterjunkan di Kharkiv, ya kemarin kan Rusia kalah di Kharkiv tuh, sempat diambil lagi sama Ukraina. Kalau misalkan dia terjunin lagi pasukannya di Kharkiv dan dia mukul mundur pasukan Ukraina, pasti pasukan NATO akan makin banyak bantu Ukraina. Nah, kalau itu yang terjadi, eskalasi konfliknya akan makin besar. Nah, yang kedua, sekarang kemarin kita dengar berita Nord Stream 2 itu diledakin kan, kita nggak tahu peledaknya siapa. Tapi itu menghurt supply gas nanti ke Eropa di musim dingin. Masuk nih kan udah masuk musim dingin nih. Nanti bentar lagi Oktober udah masuk malah Oktober. Musim dingin itu kan Oktober, November, Desember, Januari, berarti bulan depan ya, 3 bulan. Nah, kita nggak tahu nih supply-nya ini bakal membaik apa nggak setelah diledakin gitu ya. Dan yang kedua, kalau misalkan akhirnya Jerman memutuskan untuk nggak sama sekali akhirnya berhubungan impor gas dari Rusia, maka kita bisa pastikan November harga gas di Eropa itu akan balik menguat. Berarti harga pupuk akan balik menguat, gandum akan balik menguat, minyak akan balik menguat, batu bara akan balik menguat. Jadi sekarang penentuannya apakah perang ini akan berlanjut atau enggak sampai musim dingin. Atau eskalasinya makin tinggi enggak. Kalau eskalasinya makin tinggi, maka dunia akan berlomba-lomba menstok pangan dan juga energi. Jadi India itu akan naikin impor dari Rusia, Cina akan naikin impor untuk jaga-jaga. Kalau perangnya itu membuat eskalasi yang lebih tinggi di Eropa, maka tentu pasti harga energi akan naik lebih tinggi lagi di tahun 2023, dan mengkonfirmasi resesi yang akan dalam di Eropa dan di Amerika. Kalau masalah resesi, menurut model saya, 90% Amerika dan Eropa resesi. Nah, kalau Amerika dan Eropa resesi, maka ada kemungkinan harga komoditas bukan naik, tapi turun. Harga komoditas akan drop. Kita lihat setiap kali Amerika resesi, itu harga komoditas pasti drop. Kita ingat Maret 2020 ketika Amerika lockdown, itu harga minyak dunia itu minus. Kita ingat kan, harga minyak dunia sempat minus karena konsumsi terhadap energi itu nggak ada. Nah, kalau misalkan resesi terjadi diikuti dengan debt crisis di Amerika, ada kemungkinan harga komoditas akan polanya mirip seperti 2007-2008, harganya akan drop sekitar 30-40%. Harga minyak dunia akan drop 30-40%, berarti itu akan men-drag down harga batu bara 30% juga turunnya, misalkan berarti jadi $200. Kalau sekarang $400, berarti trennya 2023 seluruh komoditas itu akan turun malah. Nah, tapi balik lagi, ini asumsinya kalau perang tidak escalate. Tapi kalau perang escalate di November, Desember, Januari, otomatis harga batu bara mungkin akan bertahan $400-500 sampai the rest of 2023. Walaupun menurut saya kalau ekonomi Amerika dan Eropa resesi, walaupun itu resesi, harga minyak dunia, gas dunia, batu bara dunia, gandum itu masih akan tetap persisten tinggi tahun depan. Jadi balik lagi, what if skenario-nya itu tinggi. Makanya sekarang benar-benar harga komoditas ditentukan sama politisi. Nah, cuman baseline skenario-nya adalah tidak terjadi eskalasi perang yang besar. Kalau terjadi eskalasi, paling perangnya itu hanya di Kharkiv, terus habis itu udah dikuasai Rusia, udah sampai itu desit selesai, terus Ukraina mau duduk kerjasama agreement dengan Rusia seperti Minsk Agreement tahun 2014. Nah, kalau itu yang terjadi, maka harga komoditas itu akan drop. Probabilitasnya kemungkinan 60%, saya cuma bisa bilang mungkin 60%, tahun depan harga komoditas akan turun. Turunnya berapa? Mungkin sekitar 30% dari peaknya sekarang. Berarti harga batu bara mungkin akan turun ke 2.700-an, minyak akan turun ke level $70-80 stay. Terus harga CPO akan turun ke mungkin ke 2.000 sampai 2.500 ya per ton ya, ringgit Malaysia.
Ya. Nah, artinya akan ada penurunan secara year on year basis di perusahaan-perusahaan komoditas. Jadi mungkin peaknya di tahun ini harga saham komoditas. Itu menurut saya probabilitasnya 60%. Cuma nobody knows. Balik lagi, 40%-nya kan berarti kan masih besar sekali ya. Nobody Betul. knows ini politiknya akan ke arah mana. Nah, kalau inflasi, berarti kan kalau komoditas turun, berarti kan inflasi akan drop. Ditambah lagi Amerika kan resesi kan, Eropa resesi. Berarti otomatis yang ada tingkat suku bunga tuh nggak naik malah turun. Jadi puncak kenaikan tingkat suku bunga itu Desember ini. Nah malah orang sekarang kalau kita lihat bond yield di Amerika itu udah drop dari 4 ke 3,6% bond yield yang 10 tahun di Amerika. Nah ini kan bond traders ini orang-orang pintar semua ya. Karena valuasi US Treasury itu hampir 3 kali lipat dari valuasi saham di Amerika. Jadi kan aset under management US Treasury itu jauh lebih besar lah daripada stock market. Mereka udah predik kemungkinan besar inflasi ini akan easing di bulan apa? September, Oktober. Jadi kalau inflasi ini di bawah 8% di September, datanya keluar 2 minggu lagi kalau nggak salah ya. Itu key factor banget. Begitu inflasinya drop di bawah 8, inflasi bulan Oktober pun bisa jadi drop di bawah 7,5. Mungkin Oktober itu inflasi bisa drop di 7,2. Nah, kalau itu yang terjadi, maka The Fed kemungkinan nggak akan naikin 75 basis November. Yang terjadi The Fed akan naikin cuma 50 basis di November, mungkin 25 basis di Desember. Jadi dia akan balik badan. Oke. Nah, kalau itu yang terjadi, BI berarti hanya tinggal 50 basis lagi naikin suku bunga. 25 basis di bulan Oktober, mungkin November dia akan stop, Desember dia akan naikin lagi terakhir. Atau November dia akan naikin lagi, Desembernya dia stop. Jadi mungkin 50 basis lagi. Jadi tahun ini hanya 125 basis point. Cuman beda 25 basis point dari prediksi awal kita di Desember 2021. Di Sukor Sekuritas ya. Nah makanya kalau kita lihat, kalau skenario itu yang terjadi, resesi, komoditas turun, yieldnya yield US Treasury turun, tingkat suku bunga The Fed malah turun, ada kemungkinan malah The Fed akan QE lagi tahun depan. Nah jadi karena apa? Karena kan begitu resesi kan dia butuh printing money kan untuk menjaga supaya tidak jadi debt crisis. Nah yang ketiga 2023 nobody knows apakah akan resesi ini akan menciptakan debt crisis atau enggak. Karena ada resesi yang diikuti oleh debt crisis, ada resesi yang nggak diikuti oleh debt crisis. Contoh 2001 itu resesi di Amerika tapi tidak diikuti oleh debt crisis kan. Nah 2008 tapi resesi diikuti oleh debt crisis. Nah kalau diikuti oleh debt crisis, ongkos ekonomi untuk memulihkan debt crisis itu jauh lebih besar. Dan tentu pasti kontraksi ekonomi di Amerika akan jauh lebih dalam. 2008 kalau nggak salah itu pertumbuhan ekonomi Amerika kontraksi 13%. Kalau 2020 Maret itu karena COVID ya, karena lockdown itu 43%. Puncaknya tuh kontraksi ekonomi di Amerika. Nah kalau kita expect tahun depan tidak terjadi resesi, tidak terjadi debt crisis, karena The Fed ketika resesi dia akan balik badan, langsung dia akan potong suku bunga, atau dia bikin suku bunga, dia dipotong suku bunga, atau dia malah melanjutkan QE tahun depan, maka tidak akan terjadi debt crisis karena di bail out lebih dulu sebelum pecah itu bisulnya, kasarnya gitu kan ya, di Amerika gitu. Kita sudah banyak dengar kan, kita banyak dengar bank-bank sekarang, bank-bank besar di Amerika udah banyak mengalami kesulitan likuiditas atau permasalahan modal ya gitu kan. Nah, ini kemungkinan besar dia akan QE tahun depan. Nah, kalau QE berarti di second half kita expect komoditas kalau dia turun dalam karena resesi dia akan rebound. Makanya saya bilang penurunannya tidak akan terlalu dalam komoditas ini. Kenapa? Karena begitu resesi pasti Amerika akan QE. Karena kalau tidak diikuti QE, ada kemungkinan akan terjadi financial crisis atau debt crisis di Amerika. Nah, makanya saya bilang tahun depan the most likely skenario-nya adalah komoditas itu akan turun, tapi tadi turunnya tidak akan terlalu signifikan. Inflasinya akan turun karena high base tahun ini, tingkat suku bunga akan turun dan dia akan malah QE tahun depan. Nah, kalau dia QE tahun depan, mungkin stock market kita akan koreksi begini. Ini yang menarik tahun depan ya. Tahun depan itu kita harus prepare stock market kita itu akan turunnya cukup signifikan. Rata-rata setiap kali resesi stock market kita itu turun 30-40% dari indeks penutupan di akhir tahun. Kita ingat Maret 2020 itu indeks kita turunnya sampai kalau nggak salah 38%. Kalau nggak salah sampai 3.400, 3.800 dari puncaknya 6.600 kalau nggak salah ya.
Betul. Nah, kita harus prepare kondisi itu tahun depan. Karena apa? Karena kalau terjadi resesi, tadi hampir pasti akan terjadi capital outflow. Dan apalagi kalau kita lihat setahun terakhir ini yang mendorong indeks kita itu bisa sampai level puncaknya 7.300 itu adalah net capital inflow dari asing. Net Iya. buy asing kalau nggak salah 50 sampai 60 triliun ya, Iya, year to betul. date. Nah, itu 70. pasti akan keluar. Heeh. Duit itu dalam jangka pendek pasti akan keluar kalau terjadi resesi di Amerika. Nah, jadi kita harus prepare. Makanya mungkin ketika masuk awal tahun bisa jadi kita harus naikin rasio cash kita. Hmm. Ya, tapi kan nobody knows. Kita nggak tahu apakah saham itu akan crash dalam atau enggak. Jadi ya nggak apa istilahnya ya, nggak fair juga kalau misalkan kita benar-benar ninggalin stock market gitu ya. Iya. Jadi mungkin kita lebih selektif. Kita pilih saham-saham yang benar fundamentalnya kuat gitu, yang benar-benar fundamentalnya kuat dan dia nggak terlalu bergejolak kena komoditi volatilitas komoditas lah. Misalkan contoh seperti consumer, seperti bank. Itu kan Hmm. dia tidak terlalu berdampak terhadap volatilitas bank lah yang paling terutama gitu ya. Dia tidak terlalu terdampak terhadap karena dia kan resiko kredit itu kan tersebar di banyak sektor ya kan. Hmm. Ya, jadi kan volatilitasnya itu terhadap komoditas nggak terlalu kuat ya, jadi bisa kita taruh misalkan sebagian, tapi rasio kita pegang cash itu harus jauh lebih besar masuk awal tahun. Karena biasanya resesi itu akan membuat stock market crash itu di Maret sampai dengan Juni. Hmm. Baru nanti akan ada recovery di second half. Kita harus prepare for the worst itu sih kondisi itu. Karena menurut saya 80% ekonomi Amerika dan Eropa pasti akan resesi di tahun depan, di first quarter 2023 gitu. Nah, cuman balik lagi tadi kalau ditanya apakah resesi ini akan membuat komoditas itu akan turun dalam atau enggak, belum tentu juga. Karena balik lagi, kalau supply-nya makin hancur karena perangnya escalate di musim dingin, malah inflasinya malah makin tinggi. Nah, itu yang disebut dengan stagflasi. Hmm. Itu sih. Nah, jadi memang kalau saya ditanya, saya agak bingung jawabnya gitu, karena tergantung politisi di Amerika, Eropa, dan Rusia ya. Ini mau dibawa kemana arah komoditas global. Terus kita dengar sekarang hotspot dunia itu sekarang ada 3 yang belum pecah. Yang pertama di Iran, ya kan? Kita nggak tahu apakah Israel ini akan diserang, Iran itu akan diserang dengan Israel atau enggak. Yang kedua sekarang lagi rame di Korea Utara ya. Apakah Jepang dan negara-negara Jepang, Amerika dan Eropa itu akan menyerang Korea Utara. Kalau Jepang diserang, Korea Utara diserang, sama Amerika dan Jepang dan Korea Selatan, itu pasti China ikutan masuk karena Korea Utara itu sangat langsung berdekatan sama bordernya China. Itu pasti akan terjadi proxy war seperti perang Ukraina di Eropa, gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, otomatis akan makin tight supply energi ke China, gitu. Nah, itu yang kita nggak pernah tahu itu kondisi itu terjadi. Itu Mas, cuman baseline skenario kita berharap tidak ada perang yang escalate lebih tinggi. Ya pasti harga komoditas kemungkinan akan easing ya, akan melemah di 2023. Nah, ini wah, seru banget Mas Mike, gila sih. Saya tadi sampai nahan napas dikit pas denger pas denger Ya. skenario-skenarionya. Ini menarik untuk kita perhatikan di akhir tahun ini ya, tentunya ya. Mulai di kita udah mulai harus hati-hati seperti tadi yang Mas Mike bilang, di awal tahun mungkin harus naikin rasio cash dulu untuk wait and see gitu ya. Gimana kondisi atau gimana market merespon dan juga kondisi global seperti apa. Nah, Mas Mike, kan banyak yang bilang dan juga Ibu Sri Mulyani juga bilang gitu, kalau Indonesia ini masih resilient. Nah, tapi kan ini bisa kita kaitkan dengan yang Mas Mike tadi bilang gitu. Ada nggak sih kemungkinan karena kita itu fundamentalnya resilient gitu, jadi kita punya stock market itu juga bisa jadi resilient gitu di 2023? Ya, jadi halo, kedengaran suara saya? Ya, jadi kita harus belajar ke 2007-2008. Kalau 2020 kita nggak bisa mengelak, ekonomi kita nggak bisa mengelak resesi karena kita dipaksa untuk resesi kan, dipaksa untuk tidak beraktivitas konsumsi ekonomi kita. Makanya kontraksinya sampai kalau nggak salah 4%-an ya. Nah itu kalau tidak terjadi pandemi, ya kondisi itu nggak akan terulang di kondisi
tahun 2020 itu tidak akan turun, ekonomi kita akan kemungkinan tidak akan kontraksi tahun depan. Makanya kemungkinan besar kita harus berkaca ke kondisi 2007-2008, karena 2007-2008 itu adalah kondisi real resesi yang terjadi karena economic factor, bukan karena pandemic factor. Nah, waktu 2007 itu ekonomi kita tumbuhnya sekitar 6,5%. Itu zaman Pak SBY. 2007 sebelum resesi. Nah, pecah Lehman Brothers tumbuhnya kita 3,8%. Sorry, 4,3 sampai 4,8%. Jadi dari 6,5 kita turun ke 4,3 4,8%. Berarti turunnya berapa tuh? Hampir 2% kan? Iya. Nah, tapi kita tetap tumbuh. Nah, cuman saat itu tetap stock market kita crash sekitar 30% dari 2007 ke 2008. Jadi walaupun ekonomi kita tetap tumbuh nih, dari 6,5 kita tumbuh ke 4,3%, tetap stock market kita itu koreksi cukup dalam, sekitar 30%. Tapi koreksinya temporary, hanya sekitar 3 bulan. Habis itu QE, the Fed mengintroduce kebijakan yang unkonvensional. Saat itu orang nggak ada yang tahu QE itu apa. Nggak ada, kalau orang tahun 2008 orang ngomongin QE nggak ada yang ngerti, nggak ada satupun, jarang ekonomi yang ngerti. Karena itu kebijakan dulu nyebutnya unconventional monetary policy, orang belum nyebutnya QE. Nah, barulah disebut QE di tahun 2009. Quantitative easing, ternyata cetak duit maksudnya. Cuma dihalusin bahasanya. Printing money sebenarnya kan, itu nyetak duit, cuma dibahas quantitative easing gitu. Yang dimaksud kenapa disebut kuantitatif itu adalah money base, M0 yang dicetak gitu. Nah, 2002 kita tarik ke 2023, jadi ada kemungkinan kalau tahun ini kita tumbuh 5,4% ya. Average lah sepanjang tahun 2022 ini kita tumbuh 5,4%. At least kalau ekonomi Amerika kontraksi 10% aja, ini modeling ekonomi saya. Kalau ekonomi Amerika kontraksi tahun depan 10% aja, kita masih bisa tumbuh 3,5%. Kita masih bisa tumbuh 3,5%. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi kita itu resilient, kuat. Gitu. Karena apa? Mungkin nanti China pun akan tumbuhnya mungkin yang sekitar 3%. Dia kan baru recovery kan dari lockdown. Mungkin Eropa juga tumbuhnya, Eropa mungkin akan masuk depresi ya. Kalau misalkan dia belum bisa menyelesaikan supply shock-nya, dia akan kontraksi terus L-shape itu recovery-nya sampai dengan akhir tahun 2023, maka dia akan masuk depresi ekonomi. Berarti hampir 2 tahun berturut-turut mereka akan mengalami kontraksi ekonomi. Nah, depresi itu kan terakhir tahun 1928. Nah, berarti pertumbuhan ekonomi kita masih tetap kuat. Eropanya melemah, Amerikanya melemah. Nah, berarti begitu The Fed mengintroduce QE atau dia potong suku bunga untuk melawan resesi tahun 2023, kemana uang pertama kali pergi? Pasti uang pergi ke ekonomi negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi. Relatif terhadap negara lain. Kemana negara itu? Kemungkinan besar cuma 2 negara itu, India sama Indonesia. Karena kita lihat dulu ada South Africa, dulu ada Turki, ya, dulu disebut apa ya? Disebut apa ya? Wandering Five ya. Dulu nyebutnya Wandering Five kalau nggak salah. Termasuk Indonesia di dalamnya, Turki, Indonesia, South Africa, India gitu ya. Nah, cuman sekarang makin dikit negara yang bisa tahan pertumbuhan ekonominya. Menurut saya, ketika stock market kita koreksi misalkan 30% tahun depan karena Amerika resesi, terus The Fed introduce QE atau dia potong suku bunga untuk counter siklus, maka uang itu akan pertama kali pergi ke Indonesia dan India. Nah, barulah stock market kita itu mungkin akan rally. Setelah koreksi agak dalam, stock market kita itu kemungkinan akan rally di second half, harga komoditas ikutan naik lagi, baru kita mungkin akan bisa minimal sama atau lebih tinggi dibandingkan indeks kita di akhir tahun nanti. Penutupan kita nggak tahu berapa ya all time high kita ya, karena 7.300 ini bisa break lagi. Kalau misalkan di akhir tahun ada window dressing yang kuat, mungkin bisa lebih tinggi dari 7.300, mungkin bisa 7.500, 7.600 di akhir tahun 2023 kalau itu diikuti dengan pemotongan bunga dengan QE gitu. Jadi makanya tadi saya bilang kenapa kita raising cash lebih banyak harusnya di awal tahun atau di pas menjelang akhir tahun kita raising cash. Tujuannya adalah kalau terjadi sesuatu apa-apa yang tidak diinginkan di resesi di 2023, bagaimanapun stock market kita pun akan koreksi mengikuti stock market global. Karena kan kebanyakan capital inflow yang masuk di stock market kita kan index fund ya. Iya.
Ya kan, index fund yang dia beli langsung banyak list sahamnya gitu kan, nggak per satu-satu gitu. Itu pasti akan capital outflow. Nah, kalau itu yang terjadi, kita bisa masuk di bawah gitu. Seperti itu. Oke. Jadi tetap ekonominya kuat, tetap tumbuh, tapi stock marketnya pasti akan temporary, dalam waktu yang singkat akan terkoreksi cukup dalam. Tapi setelah itu dia akan recovery ngikutin pertumbuhan ekonomi yang kuat. Oke. Menarik karena banyak dari cuan troopers kita yang berpikir kalau ekonomi resilient tuh artinya ya IHSG-nya atau capital marketnya nggak bakal crash gitu ya. Tapi kan seperti yang tadi Mas Mike bilang, saya ulang sedikit bahwa yang namanya ekonomi resilient tuh resilient ya tetap tumbuh gitu ya. Cuman capital marketnya bisa aja dia terkoreksi belajar dari tahun-tahun sebelumnya, tapi dia recovernya jauh lebih cepat gitu ya. Ini yang perlu dipahami oleh cuan trooper sekalian. Nah, sehingga nih Mas Mike, ini pertanyaan sebenarnya ditunggu-tunggu oleh para cuan troopers sektoral kita di Q4. Ya. Itu apakah benar-benar masih pada komoditas dan juga banking? Ini kan banking gara-gara kenaikan suku bunga gitu ya. Komoditas ya karena memang harga komoditasnya naik gitu. Atau sebenarnya kita bisa ngelihat ke sektoral-sektoral lainnya yang juga sebenarnya menarik di kuartal keempat ini karena kan ada potensi window dressing juga. Ya, kalau kuartal keempat ini kita balik lagi kan, bentar lagi earning season kan. Iya. Dan itu kemungkinan besar kalau kita lihat data GDP, kita lihat data inflasi, lihat data pertumbuhan kredit, supposed to be laporan keuangan kuartal ketiga, keempat itu akan lebih, kuartal ketiga itu akan lebih bagus daripada laporan keuangan kuartal kedua. Terus juga kita akan melihat komoditas seperti batu bara itu akan mengeluarkan emiten-emiten batu bara kayak PTBA gitu ya, kayak Adaro. Itu akan mengeluarkan laporan keuangan ya, kayak Elsa contohnya ya, itu akan mengeluarkan laporan keuangan ya. Tambang Medco gitu misalkan, saat itu mereka pasti akan mengeluarkan laporan keuangan ketiga, seharusnya labanya akan lebih tinggi dibandingkan kuartal kedua. Kalau kita melihat data leading indicator, data leading indicator dari GDP dan data makronya, harusnya laporan keuangan empat bank besar itu lebih bagus dari kuartal kedua. Berarti begitu laporan keuangan itu keluar, supposed to be kan harusnya market bereaksi, ya kan, untuk memprice in kinerja yang lebih bagus. Nah, harusnya sih market akan price in. Sekarang apakah market itu udah memprice in atau belum laporan keuangan ketiga? Saya rasa belum. Dengan indeks 7.000 saya belum melihat, saya nggak ngerasa, belum merasa. Karena kalau price in seperti mungkin analisa fundamental dari research kita itu, indeks harusnya ke 7.400 full year ya, dengan laporan keuangan full year. Berarti kalau 7.000 masih ada 400 poin lagi dia bisa naik. Jadi kuncinya sekarang yang menjadi main driver buat indeks kita itu rebound adalah laporan keuangan kuartal ketiga. Dan saya percaya bank, telekomunikasi, komoditas, batu bara, minyak yang terkait ya, itu harusnya laporan keuangannya akan lebih bagus. Kenapa? Karena average selling price yang dia pakai pasti kan menggunakan yang kuartal ketiga yang jauh lebih tinggi daripada yang kuartal kedua. Terus volume kredit juga perbankan. Volume kredit perbankan kuartal ketiga itu jauh lebih tinggi dibandingkan volume kredit perbankan di kuartal kedua. So, jadi kalau lending rate-nya dan deposit rate-nya nggak bergerak terlalu tinggi, artinya net interest margin perbankan itu masih relatively stable di kuartal ketiga, dikali volume yang lebih tinggi, harusnya labanya naik lebih tinggi. Jadi saya melihat bank masih sangat menarik, kalau saya lihat ya, untuk sampai dengan akhir tahun. Bank masih menarik, komoditas juga masih menarik, karena laporan keuangannya akan bagus. Terus kalau kita lihat juga consumer ya, retail, untuk MAPI misalkan yang untuk high-end, itu juga harusnya laporan keuangannya bagus, karena mobilitas manusia makin tinggi, apalagi ada windfall dari komoditas, dia akan belanja, itu seharusnya juga akan bagus. Seperti itu. Jadi key drivernya sekarang menurut saya adalah laporan earning season, laporan keuangan kuartal ketiga. Dan kalau kita lihat tingkat suku bunga, let's say BI naikin suku bunga 75 basis lagi, berarti kan ke 5,25 ya. Nah, ya. Itu masih jauh lebih rendah dibandingkan average kalau kita lihat 10 tahun terakhir. Masih jauh lebih. Nah, cuman masalahnya adalah harga komoditas ekspor kita jauh lebih tinggi
bukan masalah ya, untungnya. Jadi kenaikan suku bunga yang naik 125 basis dibandingkan harga komoditas kita yang naik 3 kali lipat batu bara, itu jadi nothing, seakan-akan kenaikan tingkat suku bunga itu kecil gitu. Jadi dampak kenaikan tingkat. Makanya kalau ekonomi itu tidak melihat nominal interest rate, dia melihatnya real interest rate. Real interest rate itu inflasi dikurang dengan nominal rate, nominal policy rate. Nah, real interest rate kita itu turun. Kenapa? Karena inflasi jauh lebih tinggi daripada kenaikan suku bunga. Artinya apa? Sebenarnya real cost of fund itu turun. Real cost of fund turun gitu. Tapi kalau real interest rate naik, artinya apa? Real cost of fund itu naik. Nah, sekarang inflasi, let's say inflasi 6%, tingkat suku bunganya cuma 4,75. Ya real interest rate-nya negatif. Iya. So, jadi masih sangat menguntungkan masuk di stok sebenarnya. Kalau kita lihat, karena real interest rate kita itu masih negatif, makanya fund manager itu masih lebih baik naruh di stok. Makanya kalau kita lihat, asing itu net buy di saham, tapi net sell di bonds. Berarti apa? Risk appetite mereka masih suka dengan stock market kita sebenarnya. Oke. Ini menarik ini. Dan ini juga bisa jadi satu masukan untuk para cuan troopers ya, udah dijawab langsung. Komoditas masih menarik, dan juga suku bunga walaupun naik ini masih jauh lebih rendah daripada suku bunga di 10 tahun belakangan gitu ya. Ini berarti jadi satu peluang juga untuk masuk ke stock market kembali. Nah, Mas Mike, ini kalau kita ngelihat ya, selain dua sektoral itu, komoditi dan juga banking, kan banyak yang bilang properti nih, banyak yang nanya terkait dengan properti gitu. Nah, ini gimana nih dengan kenaikan suku bunga? Apakah masih menarik melirik properti gitu, atau kita harus melihat dari sudut pandang yang tadi Mas Mike bilang gitu, bahwa ya kan memang suku bunga naik, tapi harga komoditas naik jauh lebih tinggi gitu. Jadi properti bakal tetap tumbuh kok gitu. Nggak kayak di luar negeri. Di luar negeri kan narasi-narasi mereka itu kayak wah properti marketnya bakal hancur dan lain sebagainya gitu. Indonesia berarti nggak kayak gitu ya Mas Mag ya? Ya beda. Balik lagi beda. Karena kalau di luar negeri itu kan dia properti oversupply. Iya. Ya kan, di Amerika contohnya properti itu kan oversupply. Satu orang bisa punya berapa properti gitu kan. Kalau kita kan nggak, backlog kita masih tinggi, dan pada pen up demand kan, 2 tahun kita nahan untuk nggak beli properti. Tahun ini commodity boom, seharusnya orang-orang beli properti gitu ya, karena pen up demand, karena kan nggak mungkin terus-terusan dia numpang di rumah mertua misalkan gitu ya, kalau orang yang belum punya rumah gitu kan. Sedangkan kita bonus demografi, beda lah, konteks structure populasinya beda. Di sana udah aging population, tapi kalau udah aging kan hampir semua rata-rata yang kelas menengah pastinya ya, itu udah punya rumah semua gitu kan. Kalau di kita kan masih demografik bonus, artinya usia produktif baru akan cari kerja, belum punya rumah, ketika dia punya kerja, baru punya kerja dia akan mulai cicil kredit gitu ya. Kalau kita lihat laporan keuangan ini kan sebenarnya juga bagus kan. Kalau kita lihat revenue, dari sisi revenue, contohnya CTRA aja itu kan revenue-nya kan kita lihat lebih tinggi Juni dibandingkan Juni 2021, bener nggak? Marketing sales-nya juga bagus. Nah, kalau tingkat suku bunga turun, itu tingkat suku bunga naik seperti sekarang, balik lagi kenaikan tingkat suku bunganya mau 200 basis sekalipun itu masih lebih rendah daripada tingkat suku bunga di zaman Pak SBY. Zaman suku bunga sekarang. Tapi harga komoditas batu bara itu tertinggi waktu puncak komoditi boom 2014 itu ya. Kan komoditi boom itu kan berakhir 2014. Puncaknya komoditas boom itu harga batu bara $80. Sekarang harga batu bara $400. 5 kali. Puncak 5 kali lipat. CPO itu puncaknya kalau nggak salah 3.000-an per metric ton ringgit. Sekarang harga CPO itu 3.500-an. Nah, artinya apa? Windfall-nya ini besar sekali, dan itu pasti kan untuk kelas menengah atas windfall-nya ini dapatnya ya. Nah, ini pasti dia akan belanjakan, salah satunya pasti ke tanah, rumah gitu. Makanya kalau kita lihat fundamental, make sense, laporan keuangan Juni 2022, contoh CTRA aja ya, dibandingkan Juni 2021 itu lebih tinggi revenue-nya.
labanya pun lebih tinggi. Seperti itu. Jadi properti karena pendapatannya naik lebih tinggi daripada kenaikan suku bunga, saya rasa properti masih akan. Dan yang saya dengar, saya lihat juga dari berbagai lending rate bank-bank belum ada yang adjust lending rate KPR. Malah banyakan yang karena dia ngejar target kredit, malah banyak yang ngasih diskon gitu. Ada yang berapa sekian persen lebih rendah untuk cicilan 2 tahun gitu kan. Iya. Jadi saya belum lihat ada signifikan yang menurunkan demand terhadap properti ya. Baik, ini menarik juga nih untuk semuanya menarik deh untuk diperhatikan IG live kita pada malam hari ini ya Cuan Troopers, dan rame banget nih yang nonton penjelasan dari Mas Mike. Tadi udah sempat sentuh sekitar 250 penonton gitu, dan Instagram live ini tentu akan kita save ya. Tadi banyak yang nanya dan banyak juga yang telat nonton. Jangan lupa untuk nonton ulang ya. Bagi yang telat itu ada di Instagram Sukor Sekuritas ya, @sukorsekuritas. Kita akan nge-save Instagram live pada malam hari ini. Nah, Mas Mike, satu pertanyaan terakhir mungkin, kita masih ada waktu 5 menit. Pertanyaannya adalah terkait dengan, ini ada yang bilang sering-sering Pak Mike diundang katanya, makanya join di Sukor ya, bakal sering ketemu sama Mas Mike. Oke, saya jadi salpok nih gara-gara komentar dari Cuan Troopers. Oke, Mas Mike, satu pertanyaan terakhir. Rupiah dari sisi makroekonomi. Banyak yang bilang rupiah sekarang sudah di pasar spot kan 15.250. Banyak yang bilang 16.000 nih, bakal 16.000 nih. Nah, tanggapan Mas Mike gimana? Jadi rupiah itu ada 3 faktor yang mempengaruhi ya. Pertama, faktor trust investor terhadap rupiah, ada faktor fundamental supply demand rupiah, ada faktor derivatif. Nah, dari sisi faktor trust, memang permasalahannya tuh banyak investor yang sebenarnya dia tuh nggak butuh dolar, tapi dia hold dolar buat jaga-jaga karena khawatir gitu ya. Nah, cuman fundamental rupiah ini luar biasa. Kita karena account surplus. Kita dari 2014 sampai 2020 kita tuh karena account defisit rata-rata 1,5 sampai 2% dari GDP. Nah, 2 tahun terakhir, 2021, 2022, prediksi saya 2022, kita akan surplus 1% dari GDP karena account surplus. Artinya apa? Lebih banyak dolar yang masuk daripada dolar yang keluar. Nah, kenapa kalau begitu rupiah masih melemah, Pak? Karena balik lagi, bukan masalah fundamentalnya, tapi masalah trust issue. Orang masih pengen pegang dolar untuk safe haven aset. Nah, yang ketiga masalah derivatif. Kalau dulu BUMN, perusahaan-perusahaan besar itu kalau beli rupiah atau bank, itu kalau beli rupiah di pasar spot. Makanya fluktuasi rupiah itu luar biasa zaman dulu ya. Nah, semenjak 2016 BI mengintroduce kalau nggak salah non-delivery forward. Nah, sekarang kalau nggak salah sekitar 30% orang beli jual, terutama perusahaan BUMN itu ya. Mereka jual beli dolar itu atau beli dolar itu nggak di pasar spot, mereka beli di pasar derivatif. Nah, Sukor, kita tuh udah prediksi rupiah itu akan ke 15.400 dari bulan Juli 2022. Kenapa bisa? Karena non-delivery forward datanya itu sampai Desember emang udah 15.400. Jadi kalau sebenarnya harga spot rupiah sekarang itu 15.200 ya dekat-dekat sama non-delivery forward-nya. Artinya apa? Sebenarnya rupiah sangat aman. Nah, berarti berapa non-delivery forward rupiah untuk 6 bulan ke depan? Berarti kalau misalkan Amerika resesi di bulan Maret ya, 2023, non-delivery forward rupiah itu 15.800 kalau nggak salah. Jadi rupiah nggak akan tembus 16.000. Karena orang sekarang yang butuh dolar udah cicil buat beli dolar di pasar non-delivery forward. Jadi sudah tercermin gitu ya, Mas Mike ya sebenarnya. Tercermin. Oke. Udah tercermin, jadi jangan terlalu agresif juga pegang dolar gitu. Jangan terlalu agresif karena pegang dolar. Perusahaan-perusahaan besar yang butuh dolar itu mereka udah nyicil beli dolar di non-delivery forward. BI juga udah ngatur bank-bank. Jadi nggak akan ada shock beli dolar spot kayak zaman dulu bisa sampai. Nah, kita perhatiin Maret ya. Maret 2020 tuh dolar tuh kan overshoot ke 16.300, tapi itu cuma dalam waktu 2 minggu. Iya. Nggak nyampe 2 minggu, 3 langsung drop lagi dalam. Kenapa? Karena
fundamentally orang yang butuh dolar udah terpenuhi dari non-delivery forward sebanyak 30%. Kalau kita lihat data non-delivery forward itu di Bloomberg ya, itu data non-delivery forward kita untuk 6 bulan ke depan itu 15.800. Jadi not more than that gitu. Baik, ini menarik sekali dan memang pesan-pesannya nendangnya belakangan ya Mas Mike. Oke, dan semua proyeksi udah kita berikan pada malam hari ini dan semuanya daging. Ini kayaknya banyak mahasiswa-mahasiswinya Mas Mike juga yang nonton. FYI, Mas Mike ini dosen di UI ya. Tapi kalau nggak bisa join kelasnya Mas Mike di UI, kalian bisa join di Sukor Sekuritas karena kita akan selalu present data-data menarik juga yang akan diberikan oleh Mas Mike ini ya terkait dengan makroekonomi gitu ya. Jadi kalau yang belum join bisa join di ifom.sukorsekuritas.com. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Mike. Tiap kali ngobrol sama Mas Mike terus beneran berasa cepat banget. Serius. Ya, thank you much. Atas informasi insight-nya, saya juga ucapkan terima kasih untuk para cuan troopers yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya informasikan untuk nonton ulangnya Instagram live-nya kita save ya di @sukorsekuritas. Oke. Terima kasih Mas Daniel, terima kasih Mas Daniel, terima kasih semua. Yuk, pamit ya, leave. Oke, thank you.